Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, selamat siang. Jadi kita lanjut ke pertemuan kedua, meskipun sebenarnya secara virtual ini merupakan pertemuan pertama ya untuk mata kuliah kalkulus 2, karena minggu lalu saya belum sempat ya karena harus ikut di pelatihan SPADA, jadi cuma berbentuk tugas ya. Jadi ini merupakan pertemuan perdana untuk mata kuliah kalkulus 2. Jika sudah difotokopi buku yang saya suruh untuk kalkulus 2, yaitu buku dari Pak Muslimin ya. Nah, itulah yang menjadi pegangan kita untuk perkuliahan kalkulus 2 ya. Baik, di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai integral tentu. Tentu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada perkuliahan kali ini yaitu ada 4 sesuai dengan RPS yang sudah dibagikan di SPADA maupun lewat grup WA ya. Jadi yang pertama itu diharapkan setelah Anda mengikuti perkuliahan kali ini bisa menentukan jumlah Riemann jika partisi dan titik sampelnya diketahui. Yang kedua, membuat diagram ya. Jadi diharapkan Anda bisa menggambar nanti bagaimana bentuk jumlah Riemann. Kemudian yang ketiga, menjelaskan pengertian integral Riemann. Dan terakhir, menghitung integral tentu dari suatu fungsi yang dengan menghitung nilai limit dari jumlah Riemann-nya menggunakan partisi tetap dan titik sampel yang ditentukan. Materi ini bisa Anda download di SPADA ya. Jadi di pertemuan 2 di situ ada aktivitas mengenai materinya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, sebenarnya saya ingin share dulu salah satu tugasnya yang minggu lalu. Kebetulan saya sudah download tadi, yaitu tugas dari Arlinda ya di sini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya, representasi mewakili dari, saya lihat masih ada beberapa yang belum sempat ya mengirim tugasnya karena yang submit itu di aktivitas tugas itu 7 orang. Kemudian di diskusi itu ada 1 orang yang submit di aktivitas diskusi, tapi saya sudah coba buka yang submit di aktivitas diskusi itu masih terkunci ya, jadi saya tidak bisa mengakses. Sedangkan yang 7 orang itu yang ada di aktivitas kirim tugas itu saya sudah lihat tugasnya. Nah, sekarang saya pilih salah satunya dulu supaya kita review sedikit saja. Kira-kira di bagian mana ada letak kesalahannya. Ya, ini tugas dari Arlinda ya. Jadi dari LKM yang saya kirim di SPADA seperti ini bentuknya. Oke, kita lihat tugas dari Arlinda. Di sini terlihat untuk yang penyelesaiannya, saya kira itu sudah betul. Ya, mulai dari yang pertama, kedua, kemudian X pangkat 2 yaitu turunannya pasti 2X pangkat 1. Kemudian untuk X ya inilah yang agak kurang tepat ya. Harusnya turunannya berapa kira-kira? Ya harusnya di sini kan X pangkat 0 ya. Harusnya di sini adalah 1 ya. Oke, lanjut ke sini. 3X pangkat min 2 berarti negatif 6X ya. Oke, good. Kemudian 4 berarti minus 12 kurang minus 4. Oke. Jadi secara umum polanya bisa dilihat seperti ini. Oke, good. Ya, lanjut. Sekarang kebalikannya ya.
kita istilahkan dengan anti turunan. 25x pangkat 4 berarti anti turunannya 5x pangkat 5. Kemudian 8x pangkat 3 berarti anti turunannya adalah 2x pangkat 4. Kemudian sepertiga, oke, good. Ini juga. Ini ya sudah betul. Oke. Ya ini juga. Oke. Juga. Yang saya sayangkan di sini Arlinda itu tidak menuliskan kesimpulan ya. Di aktivitas 1 seharusnya di sini ada aktivitas 1. Ya, jadi kesimpulannya kira-kira apa dari pola yang Anda buat tadi? Kira-kira integral itu apa dari turunan ya? Bentuk umumnya ini kan sudah Anda peroleh. Sudah Anda peroleh. Di sini perlu diperhatikan juga di sini di bagian bawah. Khusus untuk yang berpangkat negatif 1, ya hati-hati. Itu akan ada materinya tersendiri di kalkulus 2 nanti. Logaritma asli ya namanya. Jadi karena kita masih mengikuti aturan pola pangkat ya, aturan pangkat ya, yang bentuk umumnya seperti ini yang harusnya Anda simpulkan. Harusnya jadi di sini nanti contoh-contoh yang dijabarkan tidak akan masuk yang berpangkat min 1. Dan nanti akan dibahas di logaritma asli. Oke, lanjut ke tugas yang kedua. Tugas kedua juga saya lihat dari 7 orang yang bisa saya buka tugasnya. Di sini saya lihat fungsi awalnya, kita lihat dulu. Oh ini ya. Harusnya di sini Arlinda yang harus Anda isi itu adalah turunannya ya. Apa turunannya? Jadi enggak usah ada integral lagi dan ini. Turunannya kan 9x pangkat 2 kan? Begitupun yang lain ya. Ini juga harusnya. Ini juga, ini juga. Harusnya secara umum di sini adalah 9x pangkat 2. Kemudian di sini di bawah, di sini disuruh tentukan, saya kira ada juga yang belum dijawab, itu adalah yang ini, tentukan integral dari 9x pangkat 2. Berapa integralnya? Yaitu sesuai aturan berpangkat tadi adalah 3x pangkat 3 kan, tambah C. Sorry. 3x pangkat 3 ya. Harusnya di sini, sorry. 3x pangkat 3. Nanti di pertanyaan berikutnya, Anda disuruh, di pertanyaan berikutnya, Anda disuruh menentukan mana yang benar dari integral itu. Harusnya Anda menjawab bisa semuanya. Tergantung nanti nilai X dan Y-nya. Dari sini juga bisa ditarik kesimpulan yang ini. Ini adalah rumus aturan berpangkat. Oke. Kemudian saya lihat dari 7 tugas juga itu, enggak ada yang kerja di bagian contohnya ya. Padahal di bagian contohnya itu kan gampang sekali. Sebenarnya Anda sisa integralkan ini semua. Kemudian setelah berbentuk seperti ini, Anda substitusi. Ini kan titik koordinat ya. Titik koordinat ini adalah nilai X. Sorry. Yang satu itu adalah nilai X. Sedangkan yang 4 ini adalah nilai Y. Sisa Anda substitusi di sini. Di bentuk jika sudah diperoleh bentuk umumnya. Kan? Seperti itu. Nanti di ujungnya Anda bisa peroleh nilai C ya. Oke, seperti itu. Begitupun untuk yang lain, untuk yang contoh yang roket, kecepatan roket juga sama. Jadi harus dicari dulu bentuk integralnya secara umum. Baru disubstitusikan nilai
HT dan nilai T. Ya. Oke. Kemudian juga yang nomor 3 sama, yang mengenai fungsi biaya total. Di sini saya ambilkan contoh seperti ini supaya Anda melihat bahwa ternyata integral tertentu itu ada dalam kehidupan penerapannya ya, dalam contoh realitas di kehidupan sehari-hari. Oke, di LKM yang keempat, yang ketiga itu adalah bentuk integral trigonometri ya, tentu trigonometri. Saya kira ini polanya saya sudah berikan warna ya, jadi sisa Anda ikuti pola-pola tersebut, jadi tidak ada masalah. Jadi ini nanti akan diperlukan jika nanti masuk di materi integral logaritma asli ya, dan fungsi hiperbola. Oke, lanjut ya. Di sini di LKM keempat, ini kan yang perlu diperhatikan itu kalau selama ini di tingkatan SMA kita selalu belajar dengan mensubstitusi, dengan misalkan dia fungsi U, ya, misalkan dengan fungsi U dan lain sebagainya. Pada dasarnya di LKM keempat itu sama, ya. Tapi yang perlu diperhatikan ini adalah aturan prinsip aturan ya pangkat ya di turunan. Yang ini coba perhatikan, variabel X dengan DX-nya itu harus sama. Barulah kita bisa melakukan aturan pangkat di turunan. Ya, makanya di sini saya contohkan di sini yang di contoh 1 ya. Coba perhatikan yang warna biru ya, yang warna biru ini. Selama ini kan kita belajar langsung misalkan seperti ini ya. Misalkan U. Biasanya kalau di tingkatan SMA kita langsung di sini masih tetap pakai variabel U. Ya, masih tetap variabel U DU. Tapi sebenarnya kalau selama ini nih, coba perhatikan ini yang berwarna biru. Kalau misalkan kita tetap menggunakan tanpa pemisalan variabel U, itu bisa pada dasarnya selama variabelnya yang X dan ini tadi X dan yang DX-nya itu sama. Makanya di sini saya samakan warnanya ya, yaitu sama-sama berwarna biru supaya Anda bisa lihat, oh ketika dia berwarna biru seperti ini sama nilai ini X dan DX-nya, sorry. Saya misalkan sini X DX-nya. Sini X dan DX-nya ini. Itu sama, maka itu bisa dipakai prinsip aturan turunan ya. Prinsip aturan turunan. Itu yang penting yang perlu Anda pelajari di integral substitusi ya. Sebenarnya ini yang LKM 4 ini adalah integral substitusi. Mengenai integral substitusi. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Sama juga dengan yang di bawah ini, baik yang berbentuk akar maupun yang lain. Jadi polanya itu selalu perhatikan pangkat yang tertinggi ya. Selalu perhatikan pangkat yang tertinggi. Makanya di sini di contoh yang 3 itu sebenarnya kalau Anda sudah paham prinsipnya bisa Anda loncati langkah yang ini ya. Bisa Anda loncati. Jadi langsung saja lihat pangkat tertingginya, lihat turunannya. Kemudian bisa digunakan aturan pangkat. Ya, seperti itu. Jadi itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan di LKM. Kenapa saya suruh kerja LKM-nya. Karena pada dasarnya kalau Anda tidak paham di integral tertentu, nanti pada materi ini yaitu mengenai integral tentu akan juga ribet ya, karena harus ada basic dari integral tertentu. Baik, kita kembali ke materinya. Jadi kalau ada yang ingin bertanya nanti silakan raise hand saja langsung ya. Nanti kita coba jawab pertanyaannya. Jadi untuk materi hari ini mengenai integral tentu ada beberapa materi yang harus Anda ingat ya untuk memahami atau untuk mencapai
4 indikator atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini. Yaitu yang pertama mengenai substitusi, Anda harus ingat-ingat ya pelajaran SMA kalau tidak salah ini integral substitusi, kita lihat pointernya dulu. Jadi Anda harus paham ini ya. Misalkan ada fungsi fx sama dengan x kuadrat, jadi ketika saya ganti variabel x-nya dengan 2/n, maka fungsinya juga berubah menjadi 2/n kuadrat. Oke, lanjut materi berikutnya yang harus Anda ingat atau pahami dulu, yaitu notasi sigma. Ya, seperti ini. Saya kira Anda juga pelajari di bagian deret kalau tidak salah itu materinya. Ya, kalau misalkan ada penjumlahan notasi sigma dari 0 kuadrat sampai n kurang 1 kuadrat, itu bisa dibentuk seperti ini. Ya, begitupun yang ini. Nah, ini masih deret aritmetika ya. Jadi bisa dibentuk seperti ini notasi sigmanya. Lanjut deret hingga. Jadi bentuknya juga bisa dirubah ya. Saya kira ini juga pernah dipelajari. Jadi bentuk umumnya seperti ini. Kalau bentuk deretnya seperti ini ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa dirubah seperti ini. Pembuktiannya itu ada nanti di slide terakhir. Cara memperolehnya. Terakhir yaitu mengenai limit. Saya kira juga Anda pelajari limit, materi limit ya. Limit pecahan ya, tahingga di mana misalkan ada nilai limit seperti ini. Dicari nilai limitnya di mana n-nya itu mendekati nilai tahingga, berarti pasti nanti hasil akhirnya adalah yang konstanta ya. Oke, karena pasti bilangan yang dibagi dengan angka tahingga itu pasti akan menghasilkan angka 0. Jadi misalkan seperti ini, satu saja, misalkan 1 dibagi 10 itu kan 0,1. Nah, kita coba perbesar pembaginya, misalkan 1 dibagi 100 itu kan 0,01. Nah, kalau kita perbesar lagi 1 dibagi misalkan 1 juta berarti 0,00001 ya, sampai 5 angka desimal. Kalau kita gambar di garis bilangan letak dari angka-angka ini, tentu makin besar nilai pembaginya, yaitu ini, pasti dia akan makin dekat ke angka 0 ya. Nah, itulah mengapa ketika dibagi dengan limit tahingga, nah ini pasti hasilnya adalah 0 ya. Pasti hasilnya adalah 0. Ya. Oke? Seperti itu. Kita lanjut, kalau ada yang belum dimengerti silakan ditanyakan ya. Raise hand saja langsung. Kita lihat contoh nyatanya dulu mengenai integral tak tentu. Jadi ada bangunan namanya Kresgen Auditorium ya. Jadi ini sebuah bangunan yang dirancang oleh seorang arsitek ya. Jadi kalau Anda percaya mengenai luas areanya ini, Anda bisa search di Google ya. Jadi Anda bisa search di Google. Jadi saya perlihatkan dulu contoh penerapan contoh nyata dari integral tentu ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini sang arsitek itu mau memperkirakan kira-kira berapa luas total dari kaca yang dibutuhkan oleh bangunan ini ya. Kalau info yang diperoleh di Google itu bersumber dari ini Anna Broms ya, artikelnya berjudul Window Area Calculation of Kresge Auditorium ya tahun 2011. Dia mencari total area dari kaca tersebut itu dia memperkirakan luasnya itu sekitar 281 meter persegi.
Sekarang kira-kira apa korelasinya dengan materi yang kita akan pelajari hari ini, yaitu mengenai integral tentu. Terlebih lagi kalau misalkan kita persempit materinya, yaitu mengenai integral Riemann. Kira-kira apa korelasinya dengan masalah ini ya? Kira-kira kita akan coba buktikan dengan pendekatan integral Riemann, apakah betul juga luas area yang dihitung oleh si Anna Broms itu sama dengan pendekatan integral Riemann. Ya. Oke, sebelum kita selesaikan, kita lihat dulu pengantar mengenai materi ini. Tentu sebelum kita menjawab tadi contoh soal mengenai masalah nyatanya, tentu kita harus pahami dulu materi yang kita akan pelajari hari ini. Di sini diambil ilustrasi ada 3 bangun ya. Kita misalkan dia adalah poligon dalam lingkaran ya. Dia dimisalkan sebagai P1 ya, P1, P2 dan P3. Sekarang yang diperhatikan yaitu jumlah sisinya ya. Jumlah sisinya. Jadi bangun pertama itu sisinya adalah 1, 2, 3, ada 4. Makanya di sini ada 4 ya. Kita buat polanya. Kemudian P kedua ada 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ternyata dia ada 8. Makanya di sini berubah menjadi pola keduanya adalah angka 8. Kemudian ketika bangun yang ketiga itu ada 16. Berarti kita coba buktikan 1, 2, 3, 4 ya. Tidak terlalu jelas ya. Sampai di sini nanti ada 16 ya. Jadi angka ketiganya itu 16. Lanjut. Sekarang juga coba perhatikan. Misalkan ada bangun ya yang di luar. Kalau tadi lingkarannya itu di luar, sekarang lingkarannya itu di dalam ya, dari poligon. Sekarang coba perhatikan tetap sama sisinya 1, 2, 3, 4. Kemudian yang kedua juga sama ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitupun yang berikutnya. Kira-kira kalau ini sisinya diperbanyak, ini juga diperbanyak, apakah poligon itu mendekati bentuk lingkaran? Kalau yang tadi ini saja yang 16 ya, 16 sisinya itu sudah mendekati pola lingkaran, meskipun kalau diperbesar itu baru kelihatan betul. Tapi kalau misalkan sisinya diperbanyak, apakah ini nanti mendekati sisi dari poligon? Sisi dari poligon ini diperbanyak. Apakah itu mendekati nanti lingkaran? Ya. Oke. Oke, kita tanya dulu satu orang. Coba Wandi, bagaimana kira-kira kalau poligonnya diperbanyak sisinya, apakah mendekati
bentuk lingkaran atau bagaimana? Kalau dari segi luas, silakan. Kalau dari saya Pak, ya mendekati berbentuk lingkaran. Karena seperti di gambar, sisinya baru 16 dan hampir bentuknya itu seperti lingkaran Pak. Begitu. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi ketika sisinya diperbanyak, nah, pasti poligon ini membentuk atau mirip dengan lingkaran. Oke, dari sini, dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa tentu nanti di sini jika n itu adalah, n ini adalah jumlah sisinya, ketika jumlah sisinya itu sampai tak hingga banyaknya, ya. Kemudian juga untuk yang poligon dalam jumlah sisinya kita misalkan n di sini sampai tak hingga, pasti luasnya ini yang poligon luar dan poligon dalam itu pasti mendekati luas lingkaran. Ya, saya ulangi, ketika jumlah sisinya dari poligon luar maupun yang poligon dalam itu sampai banyaknya tak hingga, ya, 16 saja tadi di ilustrasi itu sudah mendekati bentuk lingkaran, apalagi kalau banyak sisinya ini sampai tak hingga, pasti bentuknya itu atau luasnya nanti juga akan sama dengan luas lingkaran, ya. Oke? Ini dikenal dengan istilah teorema Apit, ya, teorema Apit di analisis real. Sekarang kita lihat contohnya. Di sini saya punya fungsi yaitu fx sama dengan x pangkat 2. Ini dicari luasnya di interval 0 sampai 2. Saya mau mendekati nilainya ini pakai yang ini ya, yang warna merah ini adalah fungsinya. Ini adalah fungsi fx sama dengan x pangkat 2. Kemudian saya pakai bangun, ya. Yang ini integral dalam, pendekatan yang dalam, ini yang luar ya. Sekarang kita mau komparasi kira-kira apakah hasilnya nanti itu sama ya, atau mendekati dengan yang perhitungan integral tentu. Sekarang yang pertama itu kita mau cari partisinya, saya kira ini juga pernah dipelajari waktu SMA. Jadi pertama-tama itu kita cari partisinya, yaitu delta X. Kemudian 2-nya dari mana? Ini dari 2 kurang 0 ya. 2 kurang 0. Di sini digambar, seharusnya banyak ya partisinya, harusnya banyak. Tapi terbatasnya ya, karena terbatas penggambarannya. Jadi saya asumsikan ini banyaknya partisi itu sampai n ya. Makanya di sini saya misalkan dia n. Misalkan lagi kita ambil titik x0, x1, x2 sampai xn. Lanjut. Kemudian kita cari nilai x0-nya. Karena tadi dia intervalnya dari 0 sampai 2, berarti x0-nya itu mulai dari 0. Ya. Oke. Kemudian karena delta x-nya itu tadi diperoleh adalah 2 per n, ya, di mana ini diperoleh dari 2 dikurang 0, berarti tetap 2. Berarti untuk x1-nya itu diperoleh dari 0 ditambah delta x. Makanya di sini 2 per n. Ya. Atau kalau kita bentuk menjadi 1 kali 2 per n. Boleh seperti itu. Ini juga boleh di polanya 0 per 2n. Boleh. Karena hasilnya kan kalau dikali, ini juga tetap 0 kan. Ya. Oke, lanjut. Tentu x2-nya berarti ditambah 2 kali delta x-nya. Berarti kalau 0
ditambah 2 kali 2 per 2N, itu kan pasti 0 ditambah 4 per N. Makanya diperoleh 4 per N. Ya, seperti ini. Nah, kalau dibentuk polanya, itu bisa dibentuk seperti ini. 2 kali 2 per N. Kenapa dibentuk seperti ini? Ini nanti mengarah ke deret. Ya, deret. Sampai kalau kita, karena tadi partisinya itu sampai N, makanya di sini sampai X per XN. Nah, tentu nanti kalau 2, di sini polanya kalau 2 itu di 2 kali delta X, kemudian kalau N berarti N kali delta X. Kalau 3 berarti 0 ditambah 3 kali delta X. Kan? Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Kalau sampai N berarti N kali delta X. Kalau begitu N dikali 2 per N. Nah, berarti 2. Makanya di sini diperoleh 2. Hah? Seperti itu. Sekarang kita mau cari dulu luasnya. Kita sudah peroleh titik-titiknya dari X0 sampai X1. Sekarang kita lihat gambarnya. Di sini kalau kita asumsikan di sini X0, X1, X2 sampai Xn ya. Sampai Xn. Tentu karena ini berbentuk apa? Dia berbentuk persegi panjang kan? Bagaimana mencari luasnya untuk persegi panjang? Bagaimana mencari luasnya untuk persegi panjang? Ada yang masih ingat rumusnya? Mencari luasnya? Panjang kali lebar. Oke, panjang kali lebar. Tentu di sini panjangnya yang mana? Terserah boleh fx-nya, boleh delta x-nya ya. Tergantung Anda pemahamannya seperti apa. Yang pasti rumus yang ini adalah rumus dari sini. Mencari luas persegi panjang karena bentuk partisinya itu kan berbentuk persegi panjang kan. Makanya di sini dia makanya di sini pola rumusnya seperti ini. Fx0 kali delta X. Apa itu delta X? Delta X itu pasti selisihnya ini dengan ini. Ya, misalkan di sini selisihnya X2 dengan X1. Ya, ini di sini. Ini adalah delta X. Tentu untuk mencari tingginya, atau misalkan Anda asumsikan dia panjang atau lebar, terserah. Tentu kalau di graf dalam bentuk koordinat, ya, misalkan ada titiknya di sini, titik tertentu, tentu untuk mencari pasti nilainya disubstitusikan. Disubstitusi misalkan fx2. Pasti nanti akan diperoleh titik yang ini. Ini tidak lain adalah karena dia berbentuk persegi panjang, berarti pasti tingginya di sini, nilai di sini sama dengan yang ini, sama juga yang ini. Makanya di sini fx-nya ini boleh sebagai panjang ataukah boleh sebagai lebar, terserah. Itu nilai fx-nya. Tentu yang delta x-nya kan yang ini. Berarti sudah bisa dicari luasnya kan. Misalkan seperti itu. Untuk satu bangun ini, tentu karena banyak bangun tadi sampai xn, tentu sampai xn kurang 1 untuk yang dalam. Karena yang diambil sampai yang di sini saja. Ya, makanya dia berbentuk polanya seperti ini. Mulai dari 0, tadi delta X-nya 2 per N, kemudian Fx1-nya tadi berapa? Fx1-nya tadi 1 kali 2 per N. Karena bentuk, karena fungsinya dia Fx pangkat 2, makanya tadi saya bilang di apersepsi, Anda harus tahu substitusi. Makanya di sini ketika saya masukkan nilai 1 kali 2 per N, makanya di sini juga tentu 1 dalam kurung 2 per N
pangkat 2 kan? Oke, seperti itu. Makanya di sini dia 1 kali 2 per N pangkat 2. Ada pangkat 2-nya ya. Nah, sampai nanti N kali, N kurang 1 kali 2N pangkat 2. Delta X-nya tetap sama, konsisten 2 per N. Oke? Sekarang yang ini karena sama-sama ada 2 per N-nya, berarti bisa disederhanakan ya. Ini kan 2 per N pangkat 2, berarti di sini ada lagi dikali dengan 2 per N, berarti bisa disederhanakan 2 per N pangkat 3. Makanya sisa di dalam 0 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 sampai N kurang 1 pangkat 2. Kalau ada yang tidak dipahami, tanyakan ya, raise hand. Ini sesuai yang tadi bisa dibentuk dalam notasi sigma. Penyederhanaannya seperti ini. Oke. Jika sudah pakai notasi sigma, kemudian kita cari bentuknya seperti ini. Bentuk penjumlahannya ya, karena dia masih deret aritmetika, bisa pakai pendekatan aritmetika ya untuk memperolehnya boleh. Nanti sisa dikalikan untuk menyederhanakan, nanti diperolehlah persamaan seperti ini. 8 per 3 kurang 4 per N kurang 4 per 3N kuadrat. Oke, untuk mencari luasnya, pakailah pendekatan N mendekati tak hingga. Ya. Itulah tadi juga di materi apersepsi, limit ya, limit pecahan. Ketika disubstitusi nilai tak hingga tadi, ya tentu di sini nanti hasilnya ini adalah 0, 0. Maka nilai akhirnya adalah 8 per 3. Untuk luas poligon dalam. Ya, seperti itu ya. Oke. Seperti ini. Kalau kita perbanyak di sini partisinya, tentu maka hasilnya juga akan makin mendekati nilai yang sebenarnya. Ya, jadi makin banyak makin banyak partisi yang dibuat, maka makin mendekati luas yang sebenarnya dari fungsi X pangkat 2 tadi ya, pada interval 0 sampai 2. Sekarang kita lihat pakai GeoGebra ya. Kalau Anda download GeoGebra, Anda bisa ketikkan codingnya. Coding yang ini, lower sum. Bisa. Silakan Anda, saya coba tampilkan GeoGebra-nya. Jadi seperti ini. Jadi kita sisa ketik saja di sini, lower sum, karena kita berbicara batas bawahnya. Jadi kemudian fungsinya tadi apa? X pangkat 2. Berarti di sini X pangkat 2. Dari berapa batas bawahnya tadi? Dari 0. Kan? Dari 0. Aduh, gara-gara ada yang masuk ini. Makanya harus diulang. Jadi kita ulangi. Lower sum X pangkat 2. Batas bawahnya tadi adalah 0. Kemudian batas atasnya adalah 2. Kemudian banyak partisinya. Banyak partisinya misalkan tadi tak hingga, karena kita pakai pendekatan N sampai tak hingga, berarti di GeoGebra itu pakai angka 8734 ya, 8734. Oke, 8734. Kemudian Anda enter, nanti hasilnya akan sama seperti ini, yaitu 2,67. Ini hasilnya yang diperoleh di GeoGebra, yaitu 2,67, itu sama dengan yang perhitungan manual. Ya, perhitungan manual tadi, yaitu 2,67. Oke, jadi bisa pakai GeoGebra. Jadi silakan Anda download ya. Kemudian di situ kan di
slide saya sudah ada codingnya. Jadi sisa Anda ketikkan codingnya mengikuti pola itu. Kalaupun Anda mau mencari contoh lain, misalkan mau Anda buktikan, silakan. Oke, sekarang di poligon luar. Poligon luar berarti karena dia mulai dari fungsi yang di luar, berarti kita akan ambil mulai dari titik X1 ya. Nah, berarti sampai XN. Itu bedanya ya. Berarti mulai dari titik X1 sampai XN. Tadi kalau poligon dalam itu mulai dari X0 ya. Kalau poligon dalam itu mulai dari X0 sampai XN kurang 1. Oke, karena kalau XN itu sudah di luar dari gambar. Makanya dia tidak terambil di poligon dalam. Ya, jadi untuk poligon luar yang diambil itu mulai dari titik X1 sampai XN. Polanya sama. Ini kan pada dasarnya mencari luas ya. Mencari luas dari ini semua. Ini adalah prinsip dari luas persegi panjang kan. Oke, semuanya ini adalah persegi panjang. Yang banyaknya persegi itu sebanyak N. Ya. Jadi makanya di situ ditambah sampai XN. Sama pada dasarnya, kemudian kita sederhanakan, ambil ya 2N-nya. Di sini kan 2N berpangkat 2, berarti bisa disederhanakan 2N pangkat 3, berarti yang di dalam kurung sisa angka 1 sampai N kuadrat. Ya, sampai N kuadrat. Kemudian ini dirubah ke bentuk notasi sigma. Oke. Ini bentuk notasi sigma karena dia mulai dari 1, makanya di sini mulai dari 1 sampai N. Ya. Oke, lanjut kita rubah ke bentuknya lagi. Berarti ini bentuknya. Ini bisa pakai rumus deret aritmetika ya, karena kebetulan saya lihat di sini bentuknya kan penjumlahannya konstan, jadi bisa. Kemudian nanti disederhanakan bentuknya seperti ini. Lalu sisa kita cari nilainya dengan menggunakan prinsip limit dengan nilai N-nya yang mendekati tak hingga. Sorry, di sini harusnya di sini tambah. Sini juga harusnya tambah. Hasilnya juga sama, yaitu 8/3 atau 2,67. Jadi dugaan kita awalnya ya di slide yang pertama tadi yang pengantar ya, di mana dugaan kita luas dari lingkaran itu pasti terletak atau diapit oleh luas poligon dalam dan luas poligon luar, di mana nilai yang luas yang kita cari tadi diperoleh yaitu 8/3. Di sini juga 8/3. Jadi secara tidak langsung kita bisa menduga luas lingkaran itu adalah 8/3 atau 2,67. Ya. Oke. 2,67. Oke. Pakai GeoGebra, kalau pakai GeoGebra, codingnya itu agak sedikit berbeda, itu pakai perintah upper ya, pakai perintah upper. Jadi ketika nanti di GeoGebra, saya perlihatkan seperti ini contoh. Pada dasar di sini di inputnya Anda sisa ketik upper. Ya, di situ langsung otomatis upper zoom. Fungsinya apa tadi? X pangkat 2, kemudian batasnya 0, kemudian batas atasnya 2, kemudian jumlah, ya karena tadi tak hingga sampai N berarti pakai 8734. Diperoleh juga sama dengan penyelesaiannya yaitu ini 2,67. Jadi hasilnya juga sama dengan perhitungan secara manual. Jadi silakan. Ya. Jadi GeoGebra itu tidak harus di laptop ya. Jadi bisa di HP juga. Jadi bisa Anda download di
Google Play Store kalau Anda salah itu bisa Anda download. Sisa diketik GeoGebra nanti otomatis nanti Anda bisa mendownloadnya. Oke, Gus Niar nih keluar lagi. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Jadi kalau ada yang mau ditanya atau masih belum jelas, silakan ya raise hand. Contoh kedua, gambarkan dan hitunglah luas poligon yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx sama dengan X super 2X di garis X sama dengan 2 dan X sama dengan 4 jika daerah poligon tersebut terbagi atas 5. Ya, jadi bedanya dengan contoh 1, di contoh 2 di sini sudah ditentukan banyaknya partisinya yaitu 5. Jadi dia sudah ditentukan. Jadi lebih gampang sebenarnya. Nah, tadi kan dibatasi nilai X-nya dari 2 sampai 4. Nah, berarti di sini nanti banyaknya partisi delta X-nya, sisa kita 4 kurang 2, ya, batas atasnya kurang batas bawahnya. Nah, ini karena partisinya di soal disebutkan ada 5, nah, berarti dibagi 5. Beda dengan contoh 1 tadi. Contoh 1 itu tidak dijelaskan bahwa harus berapa partisi. Makanya di situ dia ambil N. Nah, karena di contoh 2 ini dia batasi sampai 5, makanya di sini pembaginya adalah 5. Nah, makanya delta X-nya itu adalah 2/5. Polanya sama, setelah kita dapat delta X-nya, tentukan nilai X0-nya sampai X5. Kenapa sampai X5 saja? Kenapa tidak sampai Xn? Karena partisinya adalah 5. Makanya dia cuma X0 sampai 5. Nah, tentu karena batas atasnya adalah 2, berarti X0-nya adalah 2. Ya. Kemudian X1-nya tentu 2 ditambah delta X-nya. Delta X-nya tadi berapa? 2/5. Berarti kalau ini disederhanakan sama-sama dalam bentuk pecahan, nah, berarti 12/5. Berarti di sini kan kalau kita sederhanakan 2, rubah ke dalam bentuk pecahan, berarti 10/5 tambah 2/5. Nah, ini kan sama dengan 12/5. Oke? Nah, begitupun yang X2, berarti ditambah 2 kali delta X. Nanti diperoleh 14/5. Kemudian X3, berarti 3 kali delta X. Berarti diperoleh nanti paling ujung 16/5. Sampai ke X5, tentu diperoleh nanti 4 sesuai dengan batas atasnya, yaitu 4. Oke? Kalau digambarkan, kira-kira seperti ini. Ya, ini yang dalam. Ya, ini poligon dalam. Nah, ini yang poligon luar. Ya, poligon luar. Oke, seperti itu kira-kira ya. Nah, kemudian kita lanjut mencari luasnya. Nah. Oke, sekarang perhatikan yang poligon dalam, ya, tentu yang diambil ini, ya, ini, dan ini. Ya, oke. Itu tidak lain adalah X0, X1, X2, X3, dan X4. Makanya di sini sampai saja X4. Ya. Nah, berarti kita cari di sini, kita cari tentu ini dicari luasnya, luas 1, luas kedua, luas ketiga, luas ke-4 sampai luas ke-5. Oke? Ya. Tentu karena dia berbentuk persegi panjang, tadi boleh panjang kali lebar, boleh
karena dia berbentuk apa ya, terbalik, boleh alas kali tinggi sama sebenarnya. Jadi terserah nanti yang alasnya yang mana, Anda asumsikan dia L ataukah T-nya yang Anda asumsikan sebagai L. Yang penting ini kan bisa dicari nilainya ya. Nilainya ini X0 adalah Fx tingginya itu untuk bangun pertama adalah Fx0. Nah, Fx0 itu karena fungsinya adalah Fx sama dengan 1/2 X. Nah, berarti kalau misalkan Fx0-nya berarti kita ambil tadi mulai dari X0-nya itu adalah 2, berarti Fx0-nya itu adalah 1/2 kali 2, berarti 1. Kan? Seperti itu. Ya. Kalau mau disederhanakan, tapi kalau mau bentuk umum boleh. Nah, di sini ini dari mana? Ini dari rumus yang ini. Ya. Untuk Fx0, ya. Fx0. Di sini dari fungsinya Fx ya. Ini kan bentuk umumnya Fx sama dengan 1/2 ya, 1/2 X. Nah, makanya di sini berbentuk 1/2 kali 2. Karena X0-nya kita mulai tadi dari 2. Begitupun yang ini. Ya. Sampai yang terakhir. Ya. Oke. Nanti disederhanakan dalam bentuk sama, dalam bentuk notasi sigma. Nah, karena dia di sini tidak mengandung lagi variabel n, jadi boleh dijumlahkan secara umum. Nah, jadi nanti setelah dijumlahkan sama-sama disederhanakan penyebut 5, maka totalnya itu adalah 70/5. Kemudian sisa dikali dengan 1/5, maka diperolehlah nanti hasil akhirnya yaitu 14/5, yaitu sekitar 2,8. Oke, lanjut. Poligon luar, ya, tentu kita lihat, kita mulai dari X1. Kenapa X1? Karena dia menyentuh garisnya di X1, X2, dan seterusnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, coba perhatikan di sini X1, X2, X3, X4, sampai X5. Jadi dia menyentuh garis yaitu di titik X1. Beda dengan yang poligon dalam. Dalam itu dia menyentuh di titik X0. Makanya di sini dia start di Fx1 sampai Fx5. Nah, beda dengan yang poligon dalam. Ya, seperti itu. Nah, dengan bentuk yang sama, Fx-nya yaitu Fx sama dengan 1/2 X, berarti ini bisa dibentuk secara umum. Ya, seperti ini. Nah, karena X1-nya tadi kita cari itu diperoleh 12/5 kan. Sampai terakhir X5-nya itu adalah 4. Ya, seperti itu. Kalau misalkan malas menulis, ya boleh di sini. Ini maksudnya tahingga ya. Jadi ini kan mulai dari X1, X2. Harusnya di sini kalau misalkan masih memuat, slide-nya boleh ditulis X3, X4, sampai X5. Ini kan X5 ya. Oke. Nah, ketika disederhanakan, nah, seperti ini, kita boleh mengambil 1/5 ya. Kemudian sisa yang sama pecahannya pembagi 5 di sini. Nah, oke. Kemudian disederhanakan totalnya itu 80/5 dikali 1/5 yaitu berarti hasilnya adalah 80/25. Nah, ternyata hasilnya adalah 3,2. Nah, kenapa hasilnya di sini berbeda, Pak? Beda dengan yang tadi ya, yang pakai partisi sampai ke N. Kalau partisi sampai ke N, ya, partisinya biasanya luasnya itu pasti sama dengan luas yang luar.
Karena tadi di ilustrasi sudah diperlihatkan bahwa makin banyak partisinya, maka makin mendekati bentuknya ya. Nah, kalau misalkan seperti ini kan banyak celah-celahnya. Ya. Nah, seperti ini. Ya, ini banyak celahnya. Nah, sama dengan yang ini. Ini kan luasnya, kalau kita hitung ini kan ada yang lebih. Ya. Jadi makanya luasnya itu pasti tidak tepat dengan luas poligon itu atau luas fungsi itu yang kita cari. Makanya selalu bertanda lebih besar dan lebih kecil. Ya, seperti itu. Pakai prinsip teorema Apit. Ya, yaitu tadi diperoleh untuk yang dalam yaitu 14/5, sedangkan yang luar 16/5. Nah, tentu kalau kita lihat nilai antara 14/5 dengan 16/5, tentu nilai yang paling mendekati apa? Nilai yang diantaranya yaitu 15/5. Ya. Nah, tentu kita duga luasnya ini pasti 15/5 karena kita sudah hitung pakai poligon dalam yaitu 14/5 ya, yang dalam ya hasilnya. Kalau yang luar itu 16/5. Tentu nilai di antara 14 dan 16 ya, selama kita berbicara dalam bilangan real ya, tentu adalah angka 15 ya. Nah, makanya di sini kita duga luas dari fungsi itu yaitu dari fungsi fx ya, fx sama dengan x 1/2 x di interval 2 sampai 1/2 x di interval 2 sampai 4 itu sekitar 16/5. Oke? Pakai prinsip GeoGebra sebenarnya sama ya, sama dengan yang tadi saya sudah jelaskan. Sisa yang nanti membedakan yaitu jumlahnya ya di sini di number. Kalau tadi di contoh 1 karena partisinya itu tidak terbatas makanya dia pakai 8, 3, 7, 4. Nah, kalau misalkan tadi di contoh 2 itu ya, di contoh 2 itu partisinya itu dibatasi itu ada 5. Makanya di sini angkanya 5 ya, sama dengan yang luar. Ya. Nah, makanya diperoleh juga 2,8 sama dengan perhitungan secara manual. Kalau digambarnya seperti ini, ya ini fungsinya juga ya. Karena contoh 2 itu fungsinya kan fx sama dengan 1/2x. Makanya di sini 1/2x. Batas bawahnya 2, batas atasnya 4. Oke, seperti itu ya. Hasil yang diperoleh pakai aplikasi GeoGebra juga sama dengan yang manual. Oke, jadi 2,8 dan 3,2. 2,8 itu kalau di tadi itu tidak lain adalah 14/5, sedangkan 3,2 itu adalah 16/5. Oke. Oke, itu sedikit intermezzo ya, karena jangan sampai Anda bosan karena pembelajaran online ini ya betul-betul memang, apalagi sebenarnya kalau virtual seperti ini sebenarnya sisa memindahkan pembelajaran langsung ya. Nah, apalagi kalau tidak ada yang bertanya, jadi mau tidak mau kita harus aktif menjelaskan. Oke, kita masuk di materi berikutnya.
Kalau ada yang mau ditanyakan silakan raise hand ya. Oke. Kita masuk di materi penjumlahan Riemann. Oke, sekarang diasumsikan ada suatu fungsi yang terdefinisi pada interval atau selang A sampai B, interval tutup ya, yang kita partisi sebanyak N, ya, yang mana itu tidak harus sama ya. Jadi penjumlahan Riemann di sini beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi delta X-nya atau selisihnya itu harus sama, sedangkan di prinsip penjumlahan Riemann itu tidak harus sama ya delta X-nya. Jadi di sini diasumsikan delta X-nya itu adalah XI kurang 1. Di mana topping XI itu adalah sembarang dalam selang tertentu. Oke, digambarkan seperti ini. Jadi partisinya itu misalkan di sini ada A, mulai dari selang A, batas bawah A sampai batas atas B. Nah, di sini bedanya dengan yang tadi yang pakai pendekatan Riemann, yaitu di sini selisihnya ini adalah delta XI-nya, atau di sini tadi misalkan dia X1, itu bisa boleh tidak sama, ya, boleh tidak sama. Kalau tadi di contoh 1 dan contoh 2 itu selisihnya itu kan selalu sama ya. Kalau di contoh 1 itu kan delta X-nya itu 2/N kalau tidak salah ya. Kemudian kalau di contoh 2, nah, contoh 2 itu karena 4 berarti 2/5 ya. Ini kan selalu sama. Tapi kalau di penjumlahan Riemann, di sini boleh beda selisihnya ya. Kenapa ada teori ini? Karena untuk memperlihatkan bahwa meskipun secara umum dia berlaku, artinya berlaku bagaimana? Meskipun delta X-nya itu berbeda, itu prinsip integral Riemann itu bisa digunakan. Ya, jadi tidak harus selalu sama, ya, tidak harus selalu sama, tidak harus selalu sama. Makanya di sini diambil materi penjumlahan Riemann yang mana delta X-nya itu tidak sama. Jadi ini untuk apa ya? Untuk bisa menarik kesimpulan secara umum bahwa meskipun delta X-nya, ya, kalau tadi yang sama itu berlaku, ternyata juga yang tidak sama juga berlaku delta X-nya, berarti bisa berlaku secara umum pendekatan Riemann. Ya, jadi tidak khusus pada kasus-kasus tertentu. Nah, di sini untuk penjumlahan Riemann dia beda-beda delta X-nya. Tentu di rumusnya bentuk umumnya sama sebenarnya karena ini kan perkaliannya dari ini X0 kali delta X I, makanya dibentuk seperti ini. Ya. Nah, ini kan penjabarannya kalau kita cari secara umum berarti Fx0 kali delta X1 tambah Fx2 Fx1 kali delta X2 tambah sampai berapa tadi yang paling terakhir Fx5 ya kali delta X6. Oke, seperti itu ya. Nah, itu bentuk umumnya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Di sini diasumsikan fungsinya itu X pangkat 2 tambah 1. Nah, pada interval min 1 sampai 2. Nah, kemudian partisinya itu di sini. Ini min 1, min 0,5, 0, 0,5, 1, 1,5, 2. Oke. Kemudian titik sampelnya itu adalah titik tengahnya. Nah, dicari jumlah Riemann-nya. Oke, dicari pakai bentuk umumnya ya. Di sini mulai dari 1 sampai n Fxi kali delta Xi. Oke, berarti kita mulai dari Fx1 sampai Fx6. Oke.
Kita mulai dari fx1 sampai fx6. Nah, kenapa mulai dari fx1? Karena kita pakai pendekatan ya, dalam. Ya. Nah, di sini fx1-nya yaitu diambil yang mana? Kenapa di sini 0, kenapa 0,75, Pak? Dari mana itu? Ya. Kemudian di sini kenapa ada fx6-nya 1,75? Yang diambil adalah nilai tengahnya. Karena di gambar ya, yang mengenai itu bukan yang di sini, bukan yang di sini, seperti yang di tengah. Nah, bagaimana caranya mengambil 0,75? Nah, selisihnya. Karena di sini minus 0,75, kemudian di sini ya, di sini minus 0,1, min 1, berarti pertengahannya itu adalah 0,75. Nah, kemudian ini diambil ke sini. Bentuk umum fx-nya. Ya, makanya di sini minus 0,75 kuadrat tambah 1. Ya, begitupun sampai ke x ke 6. Ya, pertengahannya. Oke, seperti itu. Nanti ketika sudah disederhanakan, ya, disederhanakan, nanti hasil akhirnya itu adalah mendekati 6,05. Saya kira untuk perhitungan penyederhanaannya itu kan karena Anda jurusan matematika, nah saya kira Anda bisa ya, seperti itu. Oke, kalau ada yang belum jelas ditanya ya, jangan sampai saya langsung saja ke materi berikutnya. Jadi ini jika Anda pakai GeoGebra, bisa pakai coding seperti ini. Jadi dia pakai perintah rectangle ya, pakai perintah rectangle. Ya, rectangle sum. Jadi tadi kita coba ya. Dari 1 sampai 2 ada 6. 1, 2, 6 /2. Oke, kita coba kosongkan dulu di GeoGebra. Codingnya rectangle sum. Jadi dia secara otomatis muncul. Jadi fungsinya tadi x pangkat 2 tambah 1. Berarti batas bawahnya min 1, 2, 6. Karena dibagi 6. Nah, kemudian selisihnya tadi yaitu 1/2. Berarti Oke, diperoleh hasilnya seperti ini kalau digambar. Di GeoGebra, kalau mau gambar fungsinya boleh. Sisa Anda tulis di sini fx sama dengan x pangkat 2 tambah 1. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi apa maksudnya 1/2? Ini adalah titik yang mengenai fungsinya. Ya, jadi kita ambil pertengahan dari partisi itu. Nah, kemudian 6 ini maksudnya ada 6 partisi. Ya. Kemudian min 1 itu batas bawahnya, kemudian 2 itu batas atasnya, kemudian ini x pangkat 2 tambah 1 itu adalah fungsinya. Oke, seperti itu ya. Nah, Anda bisa aplikasikan langsung, bisa lewat HP maupun laptop. Jadi sisa Anda download aplikasi GeoGebra. Hasilnya juga yaitu kalau kita lihat hasilnya yaitu 5,94. Hasilnya ini pakai perhitungan manual tadi itu mendekati ya. Itu mendekati meskipun tidak pasti tepatnya karena pasti kalau kita sederhanakan di sini apalagi yang seperti ini pembulatannya nanti ya dibulatkan tentu beda-beda ya.
mau ambil berapa angka di belakang koma, ya itu nanti pasti hasilnya juga akan berbeda. Tapi setidaknya hasilnya yang tadi pakai GeoGebra yaitu 5,95 ini mendekati dari 6,05 kalau kita hitung secara manual. Dari beberapa kasus tadi kita bisa mengambil kesimpulan mengenai definisi integral tentu bahwa ternyata integral tentu pada selang tertentu, yaitu misalkan di sini pada selang A sampai B itu dengan pendekatan limit, ya, pendekatan limit di mana partisinya itu mendekati 0, ya, karena partisinya itu mendekati 0 dengan notasi sigma itu tadi adalah ini adalah luas, penjumlahan luasnya, ya, total luas kan. Nah, pasti itu adalah integral tentu dari suatu fungsi, ya. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa tadi di contoh kasus 1 atau contoh kasus 2 dan di situ nilai partisinya itu atau n-nya itu mendekati 0. Tapi kenapa di sini partisinya itu 0? Ya. Kenapa kita ambil bentuk secara umum itu P-nya itu mendekati 0, padahal di beberapa contoh tadi, contoh 1 sama contoh 2 itu jumlah sisinya yang disimbolkan dengan N itu mendekati tahingga, ya. Nah, pada dasarnya kalau kita lihat, kalau kita gambar seperti ini misalkan, kalau jumlah sisinya tadi yang tadi ini, nah, kalau dia makin banyak N-nya, kalau dia makin banyak berarti nanti minimal, ya, N-nya itu misalkan diasumsikan sebanyak tahingga, ini bukan 8 ya, sampai tahingga pasti nanti misalkan kalau dia dalam, ya, kita misalkan poligon dalam ini, pasti nanti itu pasti dia mendekati ini aslinya kan bentuknya. Pada dasarnya ini kan sama, ya. Kalau misalkan ada suatu di mana misalkan kita simbolkan P itu adalah jumlah sisinya, jumlah sisi dari poligon. Jika jumlah sisi poligon itu mendekati 0, pasti dia juga bentuknya pasti mirip kan? Ya, pasti dia kan mirip juga. Makanya pada dasarnya kalau dibawa ke di sini pendekatan limit ini P-nya mendekati 0 maupun N-nya sampai tahingga, kalau kita berbicara mengenai jumlah sisi dari poligon itu maksudnya sama, ya, maksudnya sama. Jadi secara otomatis di sini, ya, ini adalah integral tentu. Oke, seperti itu, ya. Nah, jadi itu adalah integral tentu. Nah, kalau kita lanjut, ya, kalau kita lanjut perluas, ya, jadi integral dari batas A sampai B, ya, fungsi fx dx itu adalah menandakan luas bertanda. Jadi tadi kita sudah buktikan bahwa mencari jumlah itu adalah suatu luas, ya. Dia bernilai positif jika di atas sumbu X dan dia akan bernilai negatif jika di bawah sumbu X, ya. Oke, lanjut. Jadi misalkan ada epsilon lebih besar dari 0,
Nah, terdapat delta juga yang lebih besar dari 0. Ini adalah sebenarnya adalah definisi limit ya. Ini kan definisi limit. Anda pelajari di kalkulus 1 ya. Harusnya Anda pelajari di kalkulus 1. Jadi kalau ada epsilon yang lebih besar dari 0, pasti juga akan terdapat delta yang lebih besar dari 0, di mana nilai mutlak dari luasnya itu ya dikurangi L pasti lebih kecil dari epsilon ya. Ini adalah definisi dari ini. Limit. Ya, bentuk limit. Oke, kita lihat contohnya di sini. Ini kita langsung pakai pendekatan integral. Ya. Kita pakai pendekatan integral Riemann dulu ya. Fungsinya x tambah 3 mulai dari min 2 sampai 3. Kita cari pakai Riemann. Oke. Tentu langkah pertama cari delta x-nya. Karena di sini tidak ditentukan berapa partisi, makanya di sini per n. 5 dari mana? Dari 3 dikurang minus 2. Berarti pasti negatif, ketemu negatif, berarti positif. Berarti 3 tambah 2, makanya diperoleh 5. Oke, x0-nya mulai dari negatif 2 sampai xn-nya negatif 2 ditambah n kali delta x. Nanti diperoleh adalah 3. Oke. Dari mana 3? Dari min 2 tambah n kali 5 per 2. Ini kan minus 2 tambah ini n kali ini 5 per n ya, bukan 5 per 2. Nah, berarti di sini 5 min 2 tambah 5 itu dapat 3. Oke. Nah, kita lanjut, sudah didapat x0-nya. Sudah didapat xn-nya. Nah, berarti sudah didapat delta x-nya, berarti kita bisa mencari nilainya dengan pendekatan integral Riemann. Oke. Nah, sekarang fxi-nya ya, ini seperti ini. Karena rumusnya adalah x tambah 3. Nah, x tambah 3 berarti bisa substitusi masuk xi-nya ya di sini. Nah, tergantung nilai x-nya, x0 sampai xn. Nah, maka secara umum saya bentuk seperti ini. Xi. Oke, kenapa saya bentuk secara umum? Supaya lebih sederhana. Ya. Nah, makanya di sini langsung saja 1 ditambah I kali 5 per N dikali delta X-nya. Nah, delta X-nya kan sama semua, yaitu 5 per N. Oke, kemudian dijabarkan. Nah, kemudian di sini bisa disederhanakan, yaitu karena yang bergerak adalah variabel I, ya, maka 5 per N di sini bisa pindah sebagai konstanta. Begitupun 25 per N kuadrat. Boleh berpindah karena yang bergerak adalah nilai I. Ya, variabel I. Makanya di situ boleh pindah. Yaitu ini saya kira Anda pelajari sifat-sifat ya. Sifat-sifat notasi sigma. Oke. Lanjut. Ini bentuk umum ini adalah N. Nah, kalau kita rubah ya, dia siapa itu ya?
Oke, kalau kita rubah itu adalah N kali N tambah 1/2. Ini pembuktiannya nanti ada di slide akhir. Oke. Lanjut kita sederhanakan. Jadi ini bisa disederhanakan yang ini. Nah, bentuknya seperti ini. Oke. Lanjut. Jadi karena P-nya mendekati 0, itu sama dengan tadi di penjelasan slide sebelumnya, itu partisi mendekati 0 itu sama dengan N mendekati T, hingga ketika kita berbicara mengenai jumlah sisinya, berarti ketika bentuk ini, yang ini paling sederhana tadi, ini kita rubah nilai P-nya, ini tadi kan ini rumus umumnya, kita rubah dalam bentuk N mendekati T hingga, berarti pasti itu nanti diperoleh yang seperti ini. Karena ini kan menghasilkan 0 kan. Nah, ini kan 0. Ini pasti sisa dikali masuk, berarti 25/2. Nanti 25/2 ditambah 5 itu disederhanakan. Ya, berarti dapat ya berapa? Berarti 25/2 sama ditambah 10/2 itu dapatlah 35/2. Makanya di sini diperoleh 35/2 atau setara 17,5. Oke. Kalau pakai GeoGebra ternyata hasil yang diperoleh juga sama 17/5. Ya. Fungsinya yaitu X tambah 3, kemudian batas bawahnya -2, kemudian batas atasnya 3. Oke, hasilnya sama 17,5. Oke. Kalau kita pakai integral biasa kan seperti ini, dari -2 sampai 3. Saya jelaskan dulu. X tambah 3 dx. Berarti kita integralkan dulu. Berarti 1/2 X pangkat 2 tambah 3X batas 3 dan -2 ya. Kalau kita substitusi berarti 1/2. Di sini batas atasnya 3 pangkat 2 dikurang -2 pangkat 2 ditambah 3 kali 3 kurang 2 ya. Oke, seperti itu. Jadi hasilnya itu nanti 1/2 9 kurang berapa itu? 4 ya. Ditambah 3 kali 1. Berarti berapa ini? 1/2 dalam kurung 5 tambah 3. Berarti 5/2 ditambah 3. Berarti hasilnya itu kalau disamakan penyebutnya berarti berapa? Berarti 5/2 tambah 6/2 ya. Ya. Atau berapa? Berarti berapa? 11/2. 11/2? Berapa? 19/6 kapan, Pak? Kenapa bisa 19/6?
Kan 5/2 tambah 11/2, Pak. disamakan 11/2. ya. Kenapa 11/2? Kenapa bukan 17/5? Di mana Karena 5 tambah 6, Pak, dapat 11. Di mana letak kesalahannya? Coba perhatikan. Di mana kira-kira? Kan diintegralkan X tambah 3. Batas 3 sama min 2. Nah, kenapa hasilnya ini tidak sama 17/5? Kenapa? Tadi katanya 11/2. Kalau dihitung secara manual ini, kalau bentuk pecahannya harusnya ini 35 ya per 2. Kenapa kira-kira? Di mana letak kesalahannya di sini? Di mana? Ada yang bisa temukan? Di sini ya. Harusnya di sini angka berapa? Negatif 2 ya. Kan? Nah, berarti di sini harusnya 5. Ya. Ya. Oke. Nah, berarti di sini harusnya 15. Hah? Oke? Oke? Nah, berarti di sini harusnya di sini 15. 15 kali 2 berarti 30/2. Berarti di sini sudah 35. Jadi sudah betul kan? 35/2 itu adalah 17/5. Sama dengan cara yang Riemann maupun yang pakai GeoGebra. Ya, jadi hati-hati ya. Seperti di sini tadi, harusnya di sini bukan 2 tapi negatif 2. Itu bisa menghasilkan angka yang berbeda. Oke? Jadi ternyata pakai integral secara langsung seperti ini adalah integral tentu, itu menghasilkan hasil yang sama dengan pakai integral Riemann tadi ya, yaitu 17/5 maupun yang pakai GeoGebra. Oke, tadi ini masalah Krasgen-nya yang masalah 1. Ya, ini saya asumsikan pakai pendekatan penyelesaiannya pakai GeoGebra. Nanti diperoleh pakai GeoGebra itu hasilnya adalah 0,89. Ternyata setelah dikali dengan komparasi skalanya, tentu karena ini adalah gambar ya. Gambar, karena gambar yang seperti foto kita masukkan ke dalam aplikasi GeoGebra, nanti kita cari luasnya, kemudian kita kalikan dengan skala dari gambar itu, skalanya yaitu 3,15. Nah, kita kali dengan luasnya yang ini, pakai pendekatan GeoGebra, yang pakai prinsip integral tentu, ternyata hasil yang diperoleh itu adalah 280,35 meter persegi. Hasil ini mendekati dengan yang dipakai oleh Brown tadi, yaitu sekitar 281 meter persegi. Jadi secara realistik ini kan hasil perhitungannya. Nah, ternyata kita bisa cari juga pakai prinsip integral tentu. Ya, di sini pakai pendekatan atau pakai bantuan aplikasi GeoGebra. Oke, seperti itu. Bisa juga pakai secara manual, ya, tapi agak relatif panjang penyelesaiannya. Oke. Jadi di sini terlihat bahwa integral tentu itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata dan bisa menyelesaikan ya masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Oke, salah satunya di sini yaitu pakai perhitungan luas dari kaca auditorium Krasgen. Oke, saya kira itu materi yang kita pelajari hari ini. Jadi untuk mengecek seberapa paham Anda tentang materi ini, tentu harus diberi tugas ya, yaitu tugas 2. Jadi saya ulangi, untuk tugasnya ini nanti Anda kirim di Spada ya, di bagian aktivitas kirim 2 di pertemuan 2. Kirim tugas 2, sorry. Kirim tugas 2. Di situ dipastikan linknya. Jadi jangan sampai, sorry saya perlihatkan dulu. Mudah-mudahan masih bisa terbuka. Nah, sini. Nah, ini yang submit ya. Yang submit ada beberapa, ada 7 orang ya. Di pertemuan 1. Jadi saya di sini batasnya itu nanti sampai sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 15 berarti 1 minggu ke depan. Berarti sampai tanggal 21 mungkin ya. Di bagian sini Anda kirim ya. Nah, di sini Anda kirim nanti tugas yang tadi yang di slide ya. Nah, di sini tadi ada seperti ini saya contohkan, siapa yang mengirim ya? Kanzol atau siapa ya? Dan di bagian diskusi itu yang tugas pertamanya itu tidak terbuka ya. Karena dia tidak aktifkan ya metodenya. Ya di sini Nurjana ya, Nurjana saya kira Kanzol. Jadi kita lihat dulu supaya Anda lihat. Jadi yang temannya itu, yang seperti siapa lagi Wandi atau Arlinda itu dia kita bisa akses. Jadi kita bisa buka langsung. Jadi beda dengan yang tugasnya dari tadi siapa? Nurjana ini. Kecuali kalau dia sudah rubah ya. Kecuali dia sudah rubah pengaturannya, berarti kita bisa akses. Kita coba lihat dulu. Ini dia tidak bisa dilihat. Ya. Jadi pastikan ini seperti di slide pertama saya, itu bisa diakses oleh siapapun. Jadi saya bisa menilai nanti. Jadi nanti misalkan seperti tadi, tugasnya Arlinda, itu bisa saya nilai nanti di bagian sini. Saya, tadi tugas yang pertama, saya kasih nilai nanti. Ya, jadi nanti Anda bisa lihat nilainya. Jadi pastikan itu bisa diakses ya. Tugas yang Anda kirim seperti ini saya contohkan satu saja yang supaya bisa menjadi pembanding tugasnya Nurjana. Ini saya belum uang yang mahasiswa semester lalu ya. Jadi makanya di sini masih banyak yang seperti ini, seperti tugasnya Putri Madina. Coba saya lihat. Berarti, ini bisa diakses, bisa dilihat, bisa saya download, ya. Jadi seperti yang saya bagikan di slide awal, itu usahakan bisa diakses, ya, bisa diakses. Jadi nanti saya memeriksanya gampang juga, bisa dilihat. Di bagian sini saya nilai. Jadi Anda juga bisa melihat nilai Anda nanti di Spada secara umum. Seperti itu. Jadi gampang. Jadi jangan sampai Anda mengirim tugas. Kalaupun sudah mengirim, Anda bisa rubah settingan di Google Drive-nya. Ya, usahakan bisa diakses oleh siapapun. Ya, jadi pastikan bisa diakses oleh siapapun. Oke, karena ini sudah asar. Satu lagi, terakhir. Ada yang bertanya mengenai apakah ada cara lain, yaitu si Putri Madina yang bertanya di Spada itu ada bertanya satu orang, yaitu Putri Madina, apakah ada cara lain untuk menyelesaikan soal ya selain cara di materi? Ada ya, yaitu pakai pendekatan analisis real
ya, pakai pendekatan analisis real. Itu Anda akan pelajari nanti di mata kuliah analisis real 2. Di situ ada dibilang jumlah atas, jumlah bawah. Itu pada dasarnya beda dengan yang di sini. Mencari juga nilai luas, ya. Mencari nilai luas dan hasilnya juga sama, ya. Saya perlihatkan saja, sepintas saja supaya mudah-mudahan. Saya perlihatkan sepintas saja ya, supaya bisa dilihat. Di sini, misalkan tadi yang kita pelajari pakai cara poligon, ya, fungsinya itu, ini fungsinya adalah fx sama dengan x, ya. Kalau kita pelajari itu tadi pakai cara integral Riemann, hasilnya itu adalah 1/2. Kemudian pakai GeoGebra itu juga hasilnya adalah 1/2. Kalau pakai pendekatan analisis real, ya, pakai jumlah atas, ya, itu nanti hasilnya juga sama. Ini. Ini. Ya, ketika nilai N-nya itu nanti, ini pakai penyelesaian analisis real ya. Jadi pendekatannya beda. Nanti ketika kita ganti N-nya ini mendekati hingga dalam fungsi limit, ini kan nanti hasilnya di sini 0. Ya, di sini kan hasilnya nanti 0. Ya, yang ini 0 kan. Nah, ini kan juga 0. Jadi sisa 1. Jadi 1/2 kali 1, itu juga pasti hasilnya 1/2. Jadi pakai analisis real juga akan menghasilkan nilai yang sama, baik pakai integral Riemann, pakai aplikasi GeoGebra dan lain sebagainya. Jadi masih banyak cara lain ya, Putri Madinah yang bertanya di SPADA itu masih banyak cara lain selain yang kita pelajari hari ini. Tergantung dari mata kuliah apa ya kita pelajari. Karena kita belajar di kalkulus 2, jadi penyelesaiannya di kalkulus 2 sesuai dengan indikator yang ingin dicapai hari ini, yaitu mengenai integral Riemann. Jadi dan integral tentu maka penyelesaiannya itu pakai pendekatan integral Riemann dan integral tentu. Oke, saya kira itu yang kita pelajari hari ini. Kalau masih ada yang mau bertanya silakan. Kalau enggak saya absen dulu ya. Kalau enggak saya absen di simaknya. Jadi yang ini pertemuan kedua ya. Jadi kita mulai dari Wandi dulu. Wandi, tolong diaktifkan Hadir Pak. mic-nya ya. Oke, Wandi. Hadir Pak. Nur Hikmah. Hadir Pak. Cindy. Hadir Pak. Mana Cindy? Tidak kelihatan. Oh ya. Oke, Cindy. Siapa lagi? Gus Niar nih yang keluar masuk tadi. Hadir Pak. Dan jaringannya kayaknya bagus. Oke, Gus Niar nih. Hadir. Kanzul. Hadir Pak. Mana Kanzul? Mana ya? Saya Tidak kelihatan. Kayaknya Kanzul. Oh ya, ya. Arlinda. hadir Pak. Mana Arlinda? Hadir Pak. Oke. Sorry. Ya, karena terbatas ya di Zoom, jadi tidak mau saya pindahkan dulu slide-nya, saya cari. Nur Awalia mana? Hadir, Pak. Oke. Nur Jannah. Oke. Jilbab Hadir, hitam Pak. ya. Oke.
Harmayanti, mana Harmayanti? Sudah sembuh ya Harmayanti? Ini yang oke. Suci, Suci. Hadir, Pak. Oh iya iya, jilbab biru. Oke, Suci. Terima Dina. Hadir, Pak. Oke, terima Dina. Siapa ini? Ibu Jumiati. Hadir, Pak. Oh, Ibu. Oke. Oh, iya iya ya. Jadi saya simpan dulu ya. Oke, semua sudah hadir di pertemuan kedua. Oke, jadi tadi seperti yang saya jelaskan, silakan kerja tugasnya nanti. Silakan Anda download materinya di Spada. Di sini tugasnya untuk pertemuan kedua supaya Anda paham. Di sini cukup 2 nomor saja yang mengenai penjumlahan Riemann dan tadi integral Riemann. Ya, tapi di sini untuk soal yang nomor 2, saya lihat di sini pakai pendekatan definisi integral saja ya. Pakai pendekatan definisi integral berarti penyelesaiannya pakai integral langsung saja. Ya, pakai integral langsung saja. Nggak usah pembuktiannya pakai integral Riemann. Ya. Oke, batasnya dari 2 sampai 0. Dari 0 sampai 2. Oke, kalau masih ada yang ditanyakan, silakan. Kalau enggak, absensinya saya perpanjang di Spada karena sering error ya. Jadi sering error. Jadi saya perpanjang nanti akan aktif mulai jam 4 ya. Jadi jam 4 sampai jam 6. 2 jam ya sesuai permintaannya. Jadi kalau misalkan error masih error 503, jadi bisa dipending-pending sedikit ya. Mungkin 2 orang dulu yang selesaikan, baru lagi 2 orang berikutnya atau ke 2 orang berikutnya. Karena pada server sekarang agak terbatas karena juga ada prodi bimbingan dan konseling juga. Jadi terkadang kalau bersamaan masuk, jadi kadang error ya. Jadi makanya itu kayak pertemuan dulu, pertemuan di statistika matematika kalau tidak salah, karena itu bersamaan semua masuk karena dibatasi 1 jam. Jadi ada permintaan bahwa harus 2 jam, makanya saya coba di sini perpanjang waktu absensinya di Spada. Jadi silakan Anda mengabsen sampai jam 6 sore nanti. Oke, dia akan terbuka sampai jam 6 sore. Jadi saya ulangi, pastikan Anda absen juga ya. Jadi untuk disimak itu untuk saya, sedangkan untuk di Spada itu absensi Anda sendiri. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya tutup meeting kali ini. Kalau memang tidak ada yang mau bertanya, jadi mudah-mudahan adalah yang dirasa berbeda tentang integral Riemann atau integral tentu ya. Minimal kalau ada yang dirasa berbeda sebelum mengikuti perkuliahan pertemuan kedua ini berarti Anda sudah belajar. Jadi tergantung nanti banyak sedikitnya materi yang masuk ya di yang Anda pahami, banyak sedikitnya materi yang Anda pahami tentang integral tentu maupun integral Riemann pada pertemuan kali ini itu kembali ke Anda. Makanya dikasih tugas supaya mengecek apakah Anda paham atau tidak mengenai materi kali ini. Ada pertanyaan? Apakah sudah bisa login semua di sini? Di Spadanya jangan sampai ada lagi yang masih error. Kenapa enggak ada Wadia ya? Siapa ya? Maulidia, siapa itu ya? 1 orang. Wanda, Pak. Tadi tidak ada kuliah namanya di sini. Tapi orangnya ada. Siapa ya? Tidak, Pak. Tidak masuk ke di perkuliahan yang lain juga sudah tidak aktif. Aktif, Pak. Kenapa? Siapa ketua tingkatnya?
Saya, Pak. Oh, kenapa Wanda tidak hadir? Tidak ada kabarnya, Pak. Kalau di mata kuliah, katanya bermasalah di akun ispadanya. Oh, tapi dia aktif di mata kuliah lain. Iya, Pak. Oh. Anak bimbinganku kayaknya itu. Mungkin belum bayar SPP, mungkin makanya dia tidak ada di SIMAK ya. Tapi kalau pembayaran SPP-nya itu kan bisa dicicil di belakang, tidak ada masalah. Tetap ikut secara kalau saya ya itu kan beda-beda kebijakannya setiap orang yang mengajar ya. Jadi kalau misalkan bisa dicicil nanti selama masih bisa dicicil dan saya kalau meskipun di SIMAK tidak ada, makanya itu ada di Spada, tapi tetap Anda bisa login di Spadanya. Jadi saya tidak apa ya, tidak bilang hapus orangnya meskipun misalkan dia tidak bayar SPP, tetap silakan mengikut mata kuliah nanti. Kan misalkan dicicil, barulah nanti misalkan di belakang baru bisa bayar, enggak ada masalah kalau saya. Daripada rugi, tidak kuliah berapa pertemuan kan, selama saya, kalau saya ya kan beda-beda kebijakannya setiap orang. Tapi kalau di saya yang ampuh, enggak ada masalah kalau mengenai pembayaran SPP itu kan di urusan administrasi nanti di belakang bisa diurus. Meskipun nanti misalkan di SIMAK-nya tidak ada, nanti kan bisa saya suruh buka ya meskipun sudah terkunci, tapi kalau ada di Spada dia buktinya bahwa absen, nanti saya bisa rubah di SIMAK-nya, suruh buka kuncinya, saya perbaiki nanti di SIMAK-nya supaya bisa berubah misalkan hadir sehingga nanti di pelaporannya tetap aktif sesuai pertemuan. Jadi tolong Putri Madinah sampaikan di siapa sama tadi siapa namanya Wanda, jadi enggak usah meskipun tidak ada namanya di SIMAK, tetap silakan aktif di perkuliahannya ya. Jadi tidak ada masalah. Kalau saya, ya kalau mata kuliah yang saya ampuh, jadi tidak ada masalah. Oke, makanya saya lihat tadi kenapa ada yang saya kira satu orang yang ya, hilang ya. Oke, tolong disampaikan ya, Putri Madinah. Oke, saya kira cukup. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya ulangi. Absensi aktif dari jam 4 sampai jam 6, silakan nanti silakan mengabsen. Jadi kalau error nanti mungkin pending lagi, nanti jam-jam mungkin jam berapa, 4:30 ataukah 5:30. Karena saya perpanjang waktu absensinya untuk menghindari error seperti di mata kuliah STAMAT yang dulu ya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Kalau memang tidak ada yang mau bertanya, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.